Shalom, Shalom. selamat malam semuanya. Kami menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya yang bersama kami live streaming malam hari ini bermalam minggu untuk Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kami keluarga Pendeta JFC Hombing bersama dengan istri saya Ari ingin menyapa saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Saya rindu kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita bernyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan, dan merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini, buat malam ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru ya Tuhan, menjalani hari-hari yang Tuhan beri dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami datang sujud di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, merendahkan hati kami ya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang selalu bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kau memberikan kemenangan demi kemenangan atas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, pesan-pesan dari hamba-Mu ya Tuhan. Urapi kami, berkati. Kami terima firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih yang masih tetap bersama dengan kami di live streaming malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya rindu menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa di bulan Mei ini kita merayakan dua perayaan yang sangat luar biasa sekali. Perayaan, dan orang percaya gereja merayakannya. Kemarin kita merayakan yang pertama, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan minggu depan kita akan merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, dan saya percaya dan yakin bahwa setiap orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus, hidupnya pasti berdampak, hidupnya pasti berubah, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah, untuk itulah saya rindu pada malam hari ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Ada dua pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah pekerjaan Roh Kudus berkaitan dengan keselamatan. Dan yang kedua, pekerjaan Roh Kudus berkaitan dengan kuasa melayani. Yang pertama tadi berkaitan dengan keselamatan, yang kedua berkaitan dengan kuasa melayani. Nah, malam hari ini saya membahas tentang yang berkaitan dengan keselamatan. Nanti malam berikutnya saya akan membahas berkaitan dengan kuasa melayani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus berkaitan dengan keselamatan. Nah, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya berkaitan dengan keselamatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Roh Kudus menginsafkan akan dosa dan pertobatan. Sekali lagi, Roh Kudus menginsafkan akan dosa dan pertobatan. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Boleh istri saya membacakan Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Iya, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, menginsafkan dari kata insaf, artinya sadar, menyadarkan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang-orang disadarkan akan kehidupan mereka yang jahat, kehidupan mereka yang berdosa, kehidupan mereka yang salah atau yang tidak benar. Mereka disadarkan, tujuannya supaya mereka menyesali perbuatannya, sadar akan perbuatannya, dan bertobat. Dan saya percaya kita semua mengalami hal yang sama. Saya sendiri juga menyadari akan kehidupan saya yang lama, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Dan saya sadar itu karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga saya mengubah, berubah, dan bertobat. Dan percaya kepada Yesus Kristus.
Jadi yang pertama, pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan akan dosa dan pertobatan. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja hingga hari ini menginsafkan banyak dunia, menyadarkan banyak orang untuk bertobat. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus adalah membuat seseorang lahir baru dan menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roh Kudus membuat seseorang lahir baru dan menjadi anak Allah. Saya dan saudara hari ini ketika kita percaya lahir baru, kita menjadi anak Allah. Boleh dibaca oleh istri saya, Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, membuat seorang lahir baru dan menjadi anak Allah. Jadi roh yang ada dalam kehidupan kita, memerdekakan kita, ya, membebaskan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, memberikan kemenangan bagi kita dan menjadikan kita menjadi anak Allah. Wah, status menjadi anak Allah itu luar biasa sekali, hebat sekali. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Roh Kudus berkarya di dalam hidup orang percaya, menghasilkan buah-buah roh. Perhatikan, jadi pekerjaan Roh Kudus berkaitan dengan keselamatan. Yang berikutnya adalah orang-orang percaya atau pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya menghasilkan buah-buah roh. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, buah apa yang kita hasilkan? Pertanyaannya, buah apa yang kita hasilkan? Buah yang seperti apa? Firman Tuhan akan jelas mengatakan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 23, ya. Ada buah-buah roh yang jelas nyata di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Jadi kehidupan orang percaya harus bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Galatia 5 ayat 16 sampai 23. Ya, silakan Galatia 5 ayat 16 sampai 23. Galatia 5 ayat 16 sampai 23. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Iya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Jadi karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu adalah buah-buah roh yang ada dalam hidup kita. Segala perbuatan daging yang bertentangan dengan kehidupan roh akan tersingkir dari hidup kita. Kalau kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati kita. Saya ingin berdoa bagi kita semuanya, bagi saudara-saudara yang menyaksikan live streaming ini.
Mari kita datang kepada Tuhan. Jika ada persoalanmu, masalah yang sedang kau hadapi, ini saatnya kau datang kepada Tuhan. Minta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi bagi Tuhan. Kita datang dan menyembah Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita angkat dari awal. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu, izinkan Roh-Nya memimpin hidupmu. Izinkan Roh-Nya yang penuh kuasa itu membawa engkau, membangkitkan engkau lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas memenuhi hati dan pikiran. Haleluya, haleluya. Engkau yang punya pergumulan dan persoalan saat ini, bolehkah engkau mengangkat tanganmu sekalipun engkau menyaksikan live streaming ini? Saya percaya ada kuasa yang tak terbatas, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa dari Roh Kudus menjamah setiap kita. Kami akan berdoa dari tempat ini bagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu mengalami kuasa Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, setiap pribadi, saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya hari ini ya Tuhan, yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus menjaga mereka, Roh-Mu memimpin mereka, Roh-Mu masuk dalam hidup mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, apapun masalah persoalan yang dihadapi saat ini yang terjadi oleh darah Yesus Kristus, oh berilah kemenangan atas jemaat-Mu ya Tuhan. Berilah kekuatan atas mereka ya Tuhan. Hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan menyertai mereka hikmat, kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, memenuhi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Apapun masalah persoalan yang sedang terjadi ya Tuhan, entah itu masalah keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun ya Tuhan, saat ini Engkau sanggup memimpin dan menuntun mereka ya Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu baru ya Tuhan.
Pintu-pintu yang tertutup dibuka dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Yang berkekurangan, Tuhan Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Sertailah mereka ya Tuhan. Tengah-tengah situasi saat ini, pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang masih melanda beberapa negara di dunia ya Tuhan, khususnya Indonesia ya Tuhan, membuat dampak yang sangat besar sekali secara sosial dan ekonomi ya Tuhan. Bahkan dampak-dampak yang lain ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kepadamu kami berserah, kepadamu kami bergantung ya Tuhan. Kami menang atas setiap persoalan ini, atas setiap badai ini, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa yang baik. Mari setiap kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.